Cerita diawali pada tahun 1623. Di Paris, ada sebuah ruang dansa terbuka di Versailles. Raja Prancis Louis XIV menceritakan kepada ratu dan anak-anaknya surga yang akan ada di Versailles. Dia tampak sebagai raja yang baik hati kepada anak-anak di sekitarnya karena membiarkan para bangsawan mendandaninya dan dekat dengan keluarganya. Dia memerintahkan agar ada taman di Versailles yang seolah-olah menjadi jendela menuju surga. Saat kebun sedang dipersiapkan, Madame Sabine de Bara bekerja keras di kebunnya sendiri, mencabuti kerang dari tanah. Dia menerima surat dari Monsieur André Lenotre yang mengundangnya untuk wawancara. Dia berbicara dengan pelayannya dan mereka berdoa agar hal itu terjadi. Ketika berada di luar rumah Lenotre, dia menata ulang beberapa pot tanaman milik Monsieur agar tidak lagi dalam susunan simetris yang sempurna. Andre melihat ini dari jendela. Andre sedang berbicara dengan kepala pelayannya tentang bagaimana ayahnya adalah seorang tukang taman terkenal. Jika Andre tidak memuaskan raja dengan taman Versailles, dia akan mencoreng nama ayahnya serta mungkin menyebabkan dirinya dipenjara. Sabine berada di luar kantor Andre. Dia bertemu dengan kandidat lainnya yang semuanya tampak percaya diri dengan kemampuan mereka, serta mereka meremehkan bakat Sabine. Sabine dipanggil dan Andre mempertanyakan mengapa rencananya tampak kurang teratur. Dia mengaku terinspirasi oleh rencananya sendiri. Dia juga ingin menciptakan sesuatu yang unik dan tidak menyalin karya-karya Romawi atau Renaissance. Andre tidak menyembunyikan kelelahannya dan memecat Sabine dengan beberapa komentar. Dia kembali ke kru landscape-nya dan meletakkan topi barunya di tumpukan sampah. Lalu, Andre memeriksa semua rencana dan menyadari bahwa Sabine adalah satu-satunya yang tampak original. Hal ini juga sangat cocok dengan rencananya yang belum selesai untuk sebuah ballroom luar ruangan. Sabine sedang berganti pakaian di rumahnya ketika dia mendengar tangisan. Dia keluar tetapi tidak ada seorang pun di sana. Ada ketukan di pintunya dan pembantunya mengatakan bahwa itu adalah Andre. Sabine berlari untuk berganti pakaian, meninggalkan Andre sendirian di taman. Tidak ada keteraturan, namun taman itu sangat teratur. Kurangnya keteraturan itulah yang membuatnya lebih tinggi. Sabine menemukan Andre sedang memeriksa taman. Dia menoleh padanya dan bertanya mengapa dia menata ulang tanamannya di luar rumahnya ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Dia menjelaskan bahwa tidak ada keteraturan yang nyata di alam. Dia mengatakan bahwa ketika dia memiliki pekerjaan mendesain Versailles, dia akan terbuka untuk ejekan publik dan harus menolak para penentang. Setibanya di Versailles, sudah ada masalah. Kru yang ada saat ini tidak tahu bagaimana cara mendapatkan air untuk air mancur yang diusulkan. Andre hanya berkata, jika Raja Prancis menginginkannya, itu harus dilakukan. Semua orang menganggap aneh Sabine karena dia seorang perempuan ada di sana. Sabine begadang memikirkan rencananya dan mencoba mengatasi masalah air. Tiba-tiba dia mendengar suara mama yang berteriak. Menyadari bahwa dia tertidur dan suara itu hanya mimpi. Saat itulah inspirasi datang padanya. Dia berlari ke rumah Andre dan menunjukkan rencana barunya, mendaur ulang air dan menggunakan tekanan air untuk menyalakan air mancur. Andre sangat gembira.
sementara istrinya memperhatikan mereka berbicara dari jendela. Lalu, kita melihat Andre berbicara dengan istrinya. Istrinya mengingatkan tentang kesepakatan mereka. Mereka berdua berselingkuh asalkan dia tidak mempermalukannya. Andre jelas terluka oleh kenyataan bahwa istrinya lebih menyukai pria lain. Istrinya jelas khawatir tentang pengaruh Sabine padanya. Sabine kesulitan mengendalikan para pekerja di Versailles karena mereka lebih suka mengabaikannya dan berhenti untuk minum. Dia melakukan pekerjaan berat sendirian. Monsieur Terry Duras memberinya kru baru yang dapat dipercaya. Berita tentang kreativitas dan kecerdikan Sabine menyebabkan dia diundang ke istana. Dia pergi tidak menyadari bahwa dia berada di istana. Dia menyebutkan dia pikir itu adalah pertemuan para tukang kebun. Sebaliknya, dia dikelilingi oleh pria dan wanita paling mulia pada masanya. Dia berlama-lama di ambang pintu dengan gugup sampai seorang pria bernama Antoine mengantarnya keluar dan menunjukkan padanya istana. Dia menjelaskan bahwa tidak satu pun dari hampir 2000 orang istana diizinkan pergi tanpa izin raja, karena mereka semua cukup bosan. Dia mengatakan semua orang telah tidur dengan semua orang. Dia meninggalkan Sabine bersama Andre. Dan Andre mengajaknya jalan-jalan. Sabine dan Andre berjalan-jalan dan berbicara tentang istana dan bagaimana mereka berdua tidak tahan terkurung. Mereka berdua juga menghargai kesetiaan. Tiba-tiba, seorang bangsawan memperhatikan mereka dan meminta untuk diperkenalkan kepada Sabine. Dia adalah Duke Philip. Dia memperkenalkan Sabine kepada istrinya yang bernama Elizabeth Charlotte, yang telah mendengar banyak tentang Sabine dan mengajaknya jalan-jalan untuk membahas teknik. Banyak anggota istana datang ke lokasi pembangunan untuk melihat apa yang terjadi. Ketika ledakan itu terjadi, Andre serta Sabine diundang untuk beristirahat di istana. Mereka makan siang bersama Adipati dan istrinya. Elizabeth Charlotte berbisik kepada Sabine bahwa dia tahu suaminya berselingkuh dengan pelayannya. Mereka pun berjalan-jalan santai di alam yang mereka anggap eksotis. Andre dan Sabine tetap tinggal dan berjalan bersama, membahas istri Andre yang semakin curiga dan suka mengatur. Sabine mendapat penglihatan tentang seorang gadis muda yang berlari di ladang. Andre membawanya ke sebuah pohon yang dipenuhi kaca, catatan, dan hiasan lainnya. Dia mengatakan itu adalah sebuah kuil. Semua teman istana mereka juga ada di sana. Ruang dansa dan air mancur di luar ruangan berjalan lancar. Sabine sedang menutup usahanya sebelum badai datang ketika istri Andre muncul. Dia memberitahu Sabine bahwa dia hanyalah pengalih perhatian bagi Andre. Andre pernah mengalaminya sebelumnya dan akan mengalaminya lagi. Sabine melepas sarung tangannya. Sementara itu, salah satu pelayannya mencuri kunci Sabine. Dia menggunakannya untuk membuka bendungan yang telah mereka bangun, sehingga air membanjiri lokasi sementara badai juga ikut terjadi. Salah satu pekerja Sabine memperhatikan dan memberitahu yang lain. Mereka bergegas menghentikan air sementara Sabine mencoba menutup bendungan.
Sabin terpeleset dan hampir tersapu, tetapi Andre menangkapnya dan menutup bendungan. What am I to say? You expect that of us? Sabin sedang tidur di lokasi kerja ketika raja datang untuk melihat. Dia ingin memecat Andre. We see things more clearly. Tetapi para pekerja mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan Sabin dan Andre adalah original. I see only mud. Ruang dansa mulai menyatu dengan baik, dan chemistry antara Andre dan Sabin semakin kuat. Money well spent. Sabin dibawa ke istana. Sebelum dipertemukan dengan raja, dia duduk di ruang kepala selir bersama para dayang-dayang istana. Mereka bertanya apakah dia punya anak. Dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri berusia 6 tahun yang bernama Mary Claire yang telah meninggoy. Mereka semua berkeliling dan berbagi cerita tentang anak-anak mereka yang hilang, kebanyakan karena perang dan cacar. Sabin mengatakan dia menyimpan barang-barang anaknya di dalam peti yang tak pernah dibukanya. Sabin kemudian dipertemukan dengan raja. Dia memberinya bunga 4 musim seperti yang mereka cium di taman dan mengatakan bahwa setiap mawar kehilangan warnanya, tetapi tetap harus dihargai. And after me, is there any greater contribution or And what protection can patience? Dia berjalan bersama raja. Lalu Andre memojokkan Sabin. Dia mengatakan bahwa dia telah berpisah dari istrinya. Mereka pun berhubungan intim. Setelah itu, Andre bangun dan mendapati Sabin telah pergi. Sabin mengalami kilas balik ke suatu pagi ketika dia bangun dan melihat suaminya sedang menggoda Mary Claire dengan ringan. Suaminya mengatakan bahwa dia depresi dan tidak tertarik pada seks. Dia telah mengambil seorang simpanan. Dia juga mengatakan akan membawa anak itu ke pasar, tinggal bersama simpanan Philip. the master? He said it would do and Sabin mengejarnya setelah kereta kuda itu pergi, dan roda yang bergetar melemparkan kereta kuda dari jalan, menuruni tebing di mana Philip dan Mary Claire terbunuh. Kita kembali ke Andre yang memeluk Sabin. Dia mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Dia mencintai Sabin dan hanya akan setia padanya. Kita juga melihat raja di ruang dansa. Air mancur dinyalakan dan berfungsi dengan sangat baik. Ada kerang-kerang khas Sabin ditempatkan secara acak. Para bangsawan menari mengelilingi raja yang tampak damai. Sementara Sabin dan Andre berjalan menuju hutan bersama, dan cerita pun selesai.